Halo. Oke, kita langsung aja ya masuk ke pembahasan kita kali ini. Materinya menarik banget nih, khususnya bab 12 soal latihan untuk Decathlon Centenarian. Iya, kedengarannya kayak lomba lari buat umur 100 tahun ya. Betul. Tapi ini lebih ke cara mikir ya, gimana kita nyiapin badan biar tetap oke sampai tua nanti. Jadi bukan cuma, yang penting gerak, tapi lebih strategis gitu latihannya. Tepat sekali. Jadi ini mengajak kita mikir, oke, nanti pas umur 90-an saya pengen masih bisa ngapain aja ya. Mungkin gendong cucu, atau naik turun tangga beberapa lantai gitu, bawa belanjaan sendiri. Nah, bab 12 ini mecah strateginya jadi 4 pilar penting. 4 pilar ya? Apa aja tuh? Ada efisiensi aerobik, itu yang sering disebut zona 2, terus kapasitas aerobik puncak atau VO2 max, lalu kekuatan otot, ini penting banget. Dan terakhir yang suka kelewat, stabilitas. Oke, menarik. Kayak kita merencanakan pensiun, tapi buat fisik ya, nabung kemampuan gitu. Nah, bisa dibilang gitu. Jadi kita bangun cadangan dari sekarang. Sip. Kita mulai dari pilar pertama deh, zona 2 itu. Bedanya apa sih sama katakanlah jogging santai atau jalan kaki biasa? Kok kayak ini spesifik banget? Bedanya cukup signifikan sebetulnya. Latihan zona 2 ini, intensitasnya itu rendah, tapi dijaga konstan. Cukup rendah sampai Anda masih bisa ngobrol, tapi mungkin udah agak sedikit ngos-ngosan gitu. Oh, oke. Kuncinya di sini, tubuh kita itu dilatih untuk lebih efisien pakai lemak sebagai bahan bakar utama, bukan cuma gula atau glukosa. Kenapa itu penting? Buat bakar lemak biar langsing. Bukan cuma itu, ini krusial buat kesehatan mitokondria kita. Itu loh pabrik energi di dalam sel. Kalau mitokondrianya sehat dan efisien pakai lemak, metabolisme kita jadi lebih fleksibel. Nah, ini bantu cegah penumbukan lemak visceral, yang bisa jadi pemicu diabetes tipe 2, penyakit jantung, dan lain-lain. Sumbernya kan bandingin atlet sepeda pro sama orang yang jarang gerak. Iya, iya ingat. Yang atlet itu efisien banget pakai lemak ya. Betul. Sementara yang sedentari cenderung ngandelin gula terus. Jadi targetnya ya sekitar 3 jam seminggu lah untuk zona 2 ini. Bisa dipecah jadi misalnya 4 kali sesi 45 menit gitu. Oke, 3 jam seminggu. Jadi ini fondasinya ya, biar mesin tubuh efisien. Tapi kan ada saatnya kita butuh tenaga ekstra, ngebut gitu. Kayak cerita ngejar pesawat di bandara itu. Nah, di sini VO2 max masuk. Tepat. VO2 max itu kayak kapasitas maksimal mesin Anda, seberapa banyak oksigen yang bisa tubuh Anda serap dan gunakan pas lagi aktivitas paling berat. Ini penting banget, bukan cuma buat situasi darurat kayak ngejar pesawat itu. Tapi buat sehari-hari juga. Iya, ada studi besar tuh di JAMA yang dikutip di materi kita, itu nunjukin korelasi kuat banget antara VO2 max yang tinggi sama umur panjang. Risiko kematiannya bisa turun sampai 50% loh, dari kelompok VO2 max terendah ke tertinggi. Wow, 50%. Gede banget ya. Banget. Dan ini juga kunci kemandirian. Kalau VO2 max kita turun di bawah level tertentu, ya sekitar 15-18 mg kilogram menit, itu aktivitas harian biasa aja udah terasa berat banget. Buat ngelatihnya emang perlu latihan interval intensitas tinggi atau zona 5. Tapi ini biasanya dilakukan setelah fondasi zona 2 kita udah cukup kuat. Mungkin setelah 5-6 bulan latihan zona 2 rutin. Oke, jadi bangun fondasi dulu, baru latihan buat sprintnya. Masuk akal. Nah, pilar ketiga, kekuatan. Otot kita kan katanya mulai nyusut ya sejak umur 30-an. Iya, betul. Sarkopenia namanya. Makanya latihan kekuatan ini jadi vital banget. Bukan cuma buat kelihatan bagus. Jadi bukan cuma soal estetika ya. Jauh lebih dari itu. Kekuatan otot ini kayak rangka luar atau eksoskeleton kita. Otot nopang tulang, menjaga postur, masa otot yang cukup itu berhubungan langsung sama risiko jatuh yang lebih rendah. Apalagi pas usia senja. Terus kalau amit-amit ada cedera atau perlu operasi, pemulihannya juga cenderung lebih cepat kalau ototnya kuat. Jadi kayak investasi juga ya. Persis, kita perlu bangun cadangan kekuatan selagi bisa. Fokusnya di gerakan-gerakan dasar yang fungsional. Misalnya, gerakan menarik. Itu termasuk kekuatan genggaman tangan, penting banget tuh. Terus pull up atau variasinya kalau belum kuat sama rowing. Terus gerakan mendorong ya kayak push up atau bench press. Oke, menarik, mendorong, terus? Nah, yang penting lagi itu hip hinge, kemampuan engsel pinggul. Ini dasarnya buat ngangkat beban dari lantai dengan aman.
kayak gerakan deadlift atau squat. Tapi harus hati-hati ya, mulainya bisa dari variasi yang lebih ringan atau pakai satu kaki dulu. Penting banget ya tekniknya biar aman. Banget. Terus disebutin juga pentingnya melatih fase eksentrik. Itu pas kita nahan beban waktu ototnya memanjang. Misalnya pas nurunin dumbbell pelan-pelan. Ini buat kontrol dan cegah cedera. Oh ya, sama racking juga disebut. Racking? Apa tuh? Itu jalan kaki tapi bawa beban di tas punggung. Kayak latihan tentara tapi versi ringannya. Bagus buat latihan gabungan kekuatan sama kardio. Wah, menarik tuh racking. Oke, pilar terakhir, stabilitas. Ini kadang dilupain ya. Orang udah kuat, kardionya bagus. Tapi gampang cedera. Ingat cerita Sophie di bab sebelumnya kan? Nah, ini dia kuncinya. Stabilitas itu kayak sistem kontrol traksi sama rem di mobil balap. Percuma tenaganya gede kalau nggak bisa dikontrol, gampang slip, nabrak. Stabilitas itu kemampuan tubuh kita, seringnya sih nggak sadar ya, buat ngontrol gerakan, ngerem gaya tiba-tiba, jaga keseimbangan. Jadi fungsinya buat melindungi sendi gitu. Iya, melindungi sendi, tulang belakang. Tanpa stabilitas yang bagus, kekuatan sama kemampuan aerobik tadi nggak bisa dipakai secara aman dan efektif. Jadi, ini tuh kayak lemnya gitu, yang nyatuin semua pilar latihan tadi. Fondasi biar kita bisa gerak bebas, efisien, dan minim cedera sampai tua nanti. Gimana cara latihnya tuh? Bisa dengan latihan-latihan yang nantang keseimbangan. Misalnya berdiri satu kaki, atau melakukan gerakan fungsional kayak squat atau lunge, tapi pelan-pelan dan terkontrol banget. Intinya melatih otot-otot kecil di sekitar sendi dan inti tubuh. Oke. Jadi lengkap banget ya kerangka Decathlon Centenarian dari bab 12 ini. Bener-bener ngajak kita mikir latihan itu sebagai investasi jangka panjang yang komprehensif, bukan cuma satu macam aja. Persis. Ada zona 2 buat efisiensi, VO2 max buat kapasitas puncak, kekuatan buat rangka, dan stabilitas buat lemnya. Semuanya penting. Tujuannya biar kita nanti bisa tetap aktif, mandiri, dan nikmatin hidup ya di usia senja. Latihannya jadi punya tujuan yang jelas gitu. Betul. Bukan sekedar yang penting keringatan, tapi latihan yang terukur, punya target, dan disesuaikan sama apa yang pengen kita capai dalam jangka panjang. Ini pendekatan yang memberdayakan banget sih menurut saya. Setuju banget. Nah, sebagai penutup nih buat Anda yang dengerin, coba deh bayangin diri Anda nanti di usia, katakanlah 90 tahun. Aktivitas fisik apa sih satu aja? Yang paling penting pengen Anda tetap bisa lakuin dengan nyaman. Udah kebayang? Nah, kalau udah, coba pikirin lagi. Apa langkah paling kecil, paling gampang yang bisa Anda mulai lakuin minggu ini juga buat mulai membangun kemampuan ke arah sana? Mulai dari yang kecil aja dulu ya. Oke, terima kasih banyak buat diskusinya hari ini. Sampai ketemu lagi di kajian kita berikutnya.